Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kuliah pada kesempatan kali ini. Ya, walaupun kita tidak belajar di kelas, kita dipisahkan oleh ruang dan waktu, tapi mudah-mudahan perkuliahan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan semua sudah siap mengikuti mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Baik, bicara tentang filsafat dan etika komunikasi, bicara tentang filsafat, tentu kita sudah banyak membahasnya pada mata kuliah terdahulu yang sudah diambil ya. Apakah itu mata kuliah filsafat atau filsafat ilmu. Tentu di sana sudah dibahas secara panjang lebar apa itu tentang filsafat. Oleh karena itu, dalam mata kuliah kali ini, filsafat dan etika komunikasi, saya akan lebih banyak membahas tentang etika dan komunikasi. Walaupun tidak bisa kita melepaskan diri dari membicarakan tentang filsafat, karena ada keterkaitan antara filsafat dengan etika. Baik, di awal ini saya akan membahas tentang etika. Apakah itu etika ya? Nah, etika itu adalah salah satu cabang utama dari ilmu filsafat. Jadi, bicara tentang etika, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari berbicara tentang filsafat. Karena etika itu sendiri adalah cabang utama ilmu filsafat, yaitu yang mempelajari mengenai nilai-nilai mengenai benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Jadi etika itu adalah cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari mengenai nilai-nilai mengenai benar, salah, baik, buruk, tanggung jawab yang menjadi standar dan penilaian moral dalam masyarakat atau publik. Jadi etika ini di samping cabang dari ilmu filsafat yang bicara tentang baik, buruk, benar, salah, tanggung jawab, dan inilah yang menjadi standar penilaian tentang moral ya, dalam masyarakat atau publik. Jadi etika itu menjadi standar penilaian moral di dalam kehidupan masyarakat agar tahu mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang baik, mana yang buruk, atau mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya, etika itu adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik atau buruk. Jadi etika itu adalah norma atau aturan, ya. Walaupun norma dan aturannya mungkin tidak sama dengan hukum, ya. Norma hukum berbeda ya. Bukan suatu norma, ya. Jadi berarti etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Jadi norma atau aturan itulah mengenai baik dan buruk. Jadi lebih kepada moral, bukan norma hukum, bukan aturan hukum yang mana berdasarkan aturan hukum orang bisa diberikan sanksi. Tapi ini etika lebih kepada moral baik buruknya perilaku seseorang. Nah, etika itu adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Jadi etika itu adalah ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia. Jadi etika bicara tentang kesusilaan, tentang kesopanan, tentang perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama ya, yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Kemudian etika itu juga merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Jadi etika itu adalah tanggung jawab moral kita, ya, dalam kita berperilaku di dalam masyarakat. Nah, makanya biasanya orang yang melanggar etika juga akan dikenakan
Baik, berarti orang yang melanggar etika biasanya akan dikenakan sanksi moral. Itu yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ya, jadi etika itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di dalam masyarakat. Ada sanksi moral yang akan dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap etika. Next, etika itu juga seperangkat norma, aturan atau pedoman yang mengatur segala perbuatan manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, dan dianut sekelompok masyarakat. Jadi etika itu seperangkat norma, aturan atau pedoman digunakan untuk mengatur segala perbuatan manusia. Perbuatan yang mana? Baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, ya, yang boleh dan tidak, yang dianut sekelompok masyarakat. Jadi etika itu aturan seperangkat norma yang diberlakukan dalam sekelompok masyarakat, ya. Makanya etika itu ada yang sifatnya umum, ada yang khusus. Ya, umum itu tadi tentang norma kesusilaan, ya. Nah, yang khusus mungkin nanti digunakan khusus pada kelompok masyarakat tertentu. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa itu komunikasi? Setelah kita bahas tentang etika, kita bahas tentang komunikasi. Ya, tentu kita sudah tahu komunikasi itu apa, ya. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang lain. Jadi untuk berhubungan satu orang dengan orang lain memerlukan komunikasi. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial. Nah, dengan ada komunikasi, manusia menjalin hubungan, maka terciptalah hubungan sosial. Nah, kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, di mana di antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, sehingga terjadinya interaksi timbal balik. Jadi komunikasi itu memang sarana yang sangat penting untuk terjalinnya hubungan antar seseorang, antar manusia dan orang manusia lain memerlukan komunikasi karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang butuh orang lain, makhluk yang butuh berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nah, komunikasi itu juga merupakan pengiriman dan penerimaan pesan, ya, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan atau berita yang dimaksud dapat dipahami. Jadi dalam komunikasi itu pengiriman, ya, penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, yang terpenting adalah pesan atau berita itu dapat dipahami oleh yang mengirim maupun yang menerima pesan. Jadi pengiriman pesan itu, ya, pesan itu harus dapat diterima, ya. Jadi yang mengirim menerima dapat memahami pesan yang disampaikan. Baik, itu komunikasi. Tentu banyak lagi pengertian yang lainnya. Nah, kapan etika itu dibutuhkan? Yaitu saat berlangsung proses komunikasi. Jadi ketika kita menjalin komunikasi, berkomunikasi dengan orang, etika itu dibutuhkan. Karena etika itu adalah aturan atau norma, ya. Etika itu adalah aturan atau norma Jadi kapan etika itu dibutuhkan? Ya, ketika saat berlangsung proses komunikasi. Karena etika itu adalah aturan atau norma dan juga seni atau estetika. Jadi orang berkomunikasi itu, ya, dalam proses komunikasi itu biar berlangsung proses komunikasi itu dengan baik, itu ada aturannya norma dan juga ada seni atau estetika. Jadi etika itu antara norma dan estetika. Tentu kita akan lebih senang berkomunikasi jika orang berkomunikasi itu mempunyai
tentu kita lebih senang berkomunikasi dengan orang yang mempunyai etika dan estetika. Ya. Komunikasi itu kan terasa lebih enak, lebih nyaman, ya, lebih nyambung. Kalau orang mempunyai etika dan estetika. Next, oke, selanjutnya etika komunikasi. Apa itu etika komunikasi ya? Etika komunikasi yaitu norma tingkah laku, nilai atau ukuran tingkah laku, baik dalam kegiatan komunikasi, norma tingkah laku, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Jadi, etika untuk menilai baik buruknya, etika komunikasi adalah norma tingkah laku, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Jadi untuk memberikan nilai, untuk melakukan standar mengetahui komunikasi itu baik apa tidak dilakukan oleh seseorang, maka standarnya itulah yang disebut dengan etika komunikasi. Jadi bagaimana tingkah laku, ya, ukuran tingkah laku yang bagaimana yang baik itu bagi komunikasi di dalam suatu masyarakat, itulah yang disebut dengan etika komunikasi. Inilah yang kita pelajari ya dalam filsafat dan etika komunikasi. Jadi etika komunikasi itu tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, ya, tetapi juga harus berangkat dari niat tulus yang dia ekspresikan dari ketenangan, kesabaran, dan empati kita dalam berkomunikasi. Jadi etika komunikasi itu tidak hanya dari tutur kata yang baik saja, tetapi juga harus berangkat dari niat yang tulus. Jadi artinya kalau orang katakan sekarang itu inner beauty ya, tidak hanya manis di bibir, manis di mulut, lip service, pemanis kata ya, tapi itu akan nampak dari niat di hatinya ini tulus apa tidak ya. Itu terekspresikan dari mana? Ya dari tadi, dari sikapnya, ketenangannya, kesabaran, dan empatinya dalam berkomunikasi. Jadi etika komunikasi itu tidak hanya dengan tutur kata yang baik, yang manis, tapi juga berangkat dari niat hati yang benar, yang tulus, karena akan terekspresikan dalam kegiatan komunikasi itu, baik dari ketenangan, kesabaran, dan empati seseorang di dalam berkomunikasi. Itu dia. Nah, kemudian hakikat etika dalam komunikasi itu seperti apa ya? Sebenarnya dalam proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikat itu, yang hakikat dari komunikasi itu, yaitu mempunyai maksud dan makna. Jadi hakikat etika dalam komunikasi adalah proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan itu mempunyai maksud dan makna. Artinya, menyampaikan pesan tersebut perlu adanya etika atau aturan. Hal ini agar pesan komunikasi yang ingin disampaikan memiliki kesamaan makna, baik dari komunikator maupun komunikan. Artinya, supaya pesan itu sampai, ya perlu ada etika. Ya, dalam menyampaikan pesan perlu adanya etika, perlu adanya aturan, sehingga pesan yang disampaikan itu bisa diterima dan mempunyai kesamaan makna, baik sebagai orang yang menyampaikan komunikator maupun orang yang menerima sebagai komunikan. Nah, apa peran etika dalam komunikasi? Peran etika dalam komunikasi sangat diperlukan, mengingat manusia adalah makhluk yang beretika dalam berkomunikasi. Seharusnya begitu. Nah, etika adalah sebuah aturan yang mengatur manusia agar hidup sesuai dengan norma-norma dan adat kebiasaan. Nah, di samping etika, maka dibutuhkan estetika atau seni berbicara. Ya, tujuannya agar pembicaraan enak didengar dan dapat mewujudkan efektivitas komunikasi. Jadi peran etika dalam komunikasi itu ya agar komunikasi itu berjalan dengan baik, menyenangkan, ya,
Baik, jadi peran etika tadi ya sangat diperlukan ya agar pembicaraan itu jadi menyenangkan dan aktivitas komunikasi. Nah, apa peran etika dalam komunikasi? Juga tujuannya, ya perannya ya, bukan tujuannya. Peran etika dalam komunikasi yaitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, seperti terjadinya kesalahpahaman, ya, orang sering mengatakan misunderstanding, ya. Mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, perselisihan, pertengkaran, dan lain-lain. Nah, etika komunikasi yang tidak diterapkan dalam pergaulan atau dalam komunikasi antara individu, kelompok atau individu dan kelompok dalam satu masyarakat dapat menyebabkan buruknya hubungan di antara mereka. Jadi kalau etika tidak digunakan dalam komunikasi akan menyebabkan buruknya hubungan di antara sama manusia. Hal tersebut tidaklah baik karena bagaimanapun juga sebagai makhluk sosial, manusia akan membutuhkan manusia lain. Jadi peran etika itu sangat besar supaya tidak terjadi misunderstanding, kesalahpahaman, tidak terjadi perselisihan, pertengkaran, ya. Maka diperlukan etika dalam komunikasi karena manusia adalah makhluk sosial, ya. Bagaimana hubungan manusia itu selalu baik dalam berkomunikasi. Apa tujuan etika komunikasi? Yaitu membantu individu atau kelompok dalam masyarakat itu bertindak secara bebas tapi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita ini bisa menyampaikan apapun dalam berkomunikasi, ya. Kalau kata orang sekarang bisa beraspirasi, menyampaikan aspirasinya dengan baik dan benar, ya. Dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu harus menggunakan etika. Kemudian membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Kemudian menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Itulah yang paling penting tujuan dari komunikasi ini, etika komunikasi, agar terciptanya saling menghormati dan saling menghargai, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Apa manfaat belajar etika komunikasi? Yang pertama itu melancarkan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Ketiga, diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku. Yang keempat, memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Yang kelima, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Yang keenam, dihargai orang lain karena kita menghargai mereka juga. Dan yang ketujuh, tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam berkomunikasi. Nah, ada 7 manfaat kalau kita mempelajari etika komunikasi. Tidak hanya mempelajari seharusnya, yaitu mengaplikasikan, mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga komunikasi kita bisa berjalan dengan lancar, ya, bisa memahami apa yang dikomunikasikan orang, apa yang kita komunikasikan bisa diterima orang, terjalin hubungan yang lebih baik, lebih akrab, ya. Kemudian pesan yang disampaikan mudah diterima orang, kita dihargai dan juga kita menghargai orang yang adanya etika, tidak bertindak sembarangan dan seenak dalam komunikasi. Baik, pada pertemuan pertama ini tidak banyak yang saya sampaikan, ya. Kemudian masalah etika ini ada beberapa pendapat para ahli, diantaranya yang terkenal ya Profesor Dr. Pran Mahanis Suseno mengatakan ya etika itu ilmu yang mencari orientasi, ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia, ya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan komunikasi, tentu ilmu bagaimana memberikan arah pijakan kita manusia dalam berkomunikasi. Menurut James J. Spillane, ya, mengatakan bahwa etika itu mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral, yang mana lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia untuk menentukan benar atau salah. Jadi mempergunakan akal dan budi manusia untuk melihat benar, menilai apa yang benar dan apa yang salah. Ya, kalau dalam komunikasi tentu kita berkomunikasi juga harus menggunakan akal dan budi kita sebagai manusia, sehingga apa yang kita sampaikan itu tentu hal-hal yang benar, ya, yang baik sesuai dengan norma dan etika. Kemudian Mariani dan Ludikia mengatakan etika itu seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan dengan sekelompok manusia. Nah, jenis etika baik,
Selanjutnya jenis-jenis etika ya. Sebenarnya jenis etika ini cukup banyak ya, bisa dirinci lagi. Apa itu etika umum, apa itu etika khusus ya. Bagaimana etika itu jenis-jenisnya ya, bisa lebih banyak. Tapi kita bagi dua saja karena ini pengetahuan umum saja. Jenis etika itu ya ada etika umum, yaitu etika yang membahas mengenai kondisi dasar dan umum tindakan manusia secara etis. Standar bertindak secara etis ini yang kemudian dijadikan acuan untuk manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Etika umum telah diterapkan sebagai tolak ukur secara umum dalam menilai baik atau buruk dan benar atau salah suatu hal atau tindakan. Contoh real dari etika umum ini adalah adat istiadat yang berlaku, norma masyarakat dan norma agama. Nah, inilah contoh daripada etika umum ya. Jadi membahas secara umum tindakan manusia secara etis itu kita contohkan adalah adat istiadat, norma masyarakat dan norma agama. Kita diajarkan etika ya di dalam adat istiadat, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam ajaran agama, ya, bagaimana bertutur kata yang baik, yang sopan, ya. Di dalam adat itu biasanya jelas seperti apa kita bertutur kata, seperti apa kita berkomunikasi yang baik, ya, yang sesuai dengan adat, tidak bertentangan dengan adat, itu ada, ya. Kemudian bagaimana juga masyarakat, bagaimana kita berkomunikasi, bertutur kata dalam kehidupan masyarakat, itu juga ada normanya, apalagi norma agama, ya. Yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Artinya apa? Dalam bertutur kata, katakanlah yang baik dengan cara yang baik, ya, sehingga hasilnya juga baik dan bisa diterima orang dengan baik. Itu contoh dari etika umum. Nah, dalam etika khusus, yaitu etika yang mencakup prinsip-prinsip pada bidang kehidupan tertentu. Nah, etika khusus ini erat kaitannya dengan peran, erat kaitannya dengan profesi, atau bagian tertentu dalam masyarakat. Misalnya, realnya, contohnya, etika khusus itu adalah etika khusus seorang anak. Anak dengan status sebagai anak itu mempunyai etika ya, dalam berkomunikasi juga kepada orang tuanya, pada gurunya dan sebagainya. Kemudian etika khusus pelajar juga seperti itu. Bagaimana pelajar dengan gurunya, mahasiswa dengan dosennya, itu ada etikanya, ya, ada etikanya supaya komunikasi itu berjalan dengan lancar. Makanya sering komunikasi itu tersumbat, ya, karena tadi tidak menggunakan etika itu dalam berkomunikasi. Itu sering terjadi ya. Mungkin mahasiswa dengan dosennya, mungkin mahasiswa dengan PA-nya, ya, macam-macam itu. Nah, etika itu perlu. Bagaimanapun etika itu menentukan kualitas baik buruknya, ya. Jadi standar, jadi ukuran kita dalam komunikasi. Kemudian juga etika khusus dokter misalnya, ya. Jadi sampai ketika ada etika kedokteran juga dalam berkomunikasi, dokter juga harus ada hal-hal tertentu yang memang menggunakan etika dalam berkomunikasi. Kemudian etika humas apalagi, ya, etika jurnalistik apalagi. Jadi etika itu ada yang berlaku umum, ada yang berlaku khusus. Jadi itulah gunanya etika komunikasi. Ya, mudah-mudahan di bagian yang pertama ini kita tidak berpanjang lebar mengenai ini masalah durasi ya. Masalah durasi perlu kita pertimbangkan. Ya, silahkan disimak lagi, disimak terus apa yang telah disampaikan ini, walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dimengerti, dan bisa disimpan dalam hati. Ketika ditanya, tentu dapat kembali menjelaskan apa yang telah saya terangkan ini. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan pertama ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.